Penjelasan tentang peserta didik dalam preceptik pendidikan Islam. Pengertian peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang diasuh dan dibimbing untuk mencapai takwa dan kesempurnaan insani. Pengertian peserta didik dalam pandangan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, muta'allim adalah orang yang sedang diam atau orang yang sedang belajar. Yang kedua, mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. Yang terakhir, muta'addib adalah orang yang diberi tata cara, sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Sifat-sifat ideal peserta didik. Sifat ideal peserta didik dalam pendidikan Islam ada beberapa bagian: taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berakhlak mulia, rajin dan tekun, berdisiplin, bertanggung jawab, berempati dan peduli, berpikir kritis dan kreatif. Etika peserta didik. Menurut Al-Ghazali ada 11. Kewajiban peserta didik yang pertama, belajar dengan niat ibadah dengan rangka tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dan akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi daripada masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang ditimbul dari berbagai aliran. Yang kelima, belajar dengan cara bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. Yang keenam, belajar ilmu sampai tuntas sampai pada kemudian hari, beralih pada ilmu yang lainnya sehingga anak didik dimiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Yang ketujuh, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kedelapan, memprioritaskan ilmu dininya sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesembilan, mengenal nilai-nilai praktis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. Yang ke-10, anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Yang terakhir, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji bagi untuk ukhrawi maupun untuk duniawi. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam pendidikan Islam adalah untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kualitas ibadah. Mereka harus berusaha untuk menjadi insan kamil yang memiliki akhlak mulia, beriman, dan beramal soleh. Peserta didik juga harus taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang tua, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Dengan demikian, peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu mencapai takwa dan kesempurnaan insani. Aspek-aspek peserta didik. Potensi peserta didik yang harus diaktualisasikan yaitu yang pertama, hidayah wujdaniyah, yaitu potensi yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka bumi ini. Yang kedua, hidayah insiyah, yaitu potensi berupa kemampuan indrawi sebagai penyempurna hidayah pertama. Yang ketiga, hidayah aqliyah, yaitu potensi akal sebagai penyempurnaan dari kedua hidayah di atas, sehingga memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi menemukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hidayah diniyah, yaitu petunjuk agama berupa keterangan penting hal-hal yang menyangkut keyakinan atau aturan perbuatan atau tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, hidayah taufik, yaitu khusus yang diharapkan diberikan Allah petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufik agar manusia selalu berada di dalam lindungan Allah. Yang kedua, kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan jasmani atau primer seperti makanan, minuman, seks, dan sebagainya. Unsur-unsur peserta didik. Siswa dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif, yang hanya menanti guru untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi. Siswa adalah
anak-anak yang dinamis yang secara alami ingin belajar dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa dalam pelajarannya yang diterima dari orang yang berwenang atau dewasa yang melaksanakan kehendak dan tujuannya kepada mereka.